Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ismail dengan NIM D01190009 kelas sipil C angkatan 2019. Baik, saya akan menjelaskan salah satu jurnal yang menjadi tugas final kami pada mata kuliah Rekayasa Pondasi 2, di mana judul jurnal tersebut yaitu Analisis Daya Dukung dan Penurunan Pondasi Tiang Pancang dengan Metode Analitis dan Metode Elemen Hingga pada borefile 2, pada borehole 2. Nah, bagian pertama yaitu pengertian pondasi. Secara umum, pondasi diartikan sebagai bangunan bawah atau struktur bawah yang berfungsi untuk meneruskan beban maupun gaya yang diberikan oleh bangunan atas atau upper struktur ke lapisan tanah di bawah yang di dalam kedalaman tertentu. Kemudian, pondasi secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pondasi dalam dan pondasi dangkal. Dalam perencanaan pondasi, pemilihan jenis pondasi tergantung kepada yang pertama, fungsi bangunan yang akan dipikul oleh pondasi, kemudian besarnya beban dan berat dari bangunan atas seperti kolom, plat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kondisi tanah di mana bangunan tersebut akan dibangun, apakah tanah keras ataupun tanah lembek. Kemudian yang keempat, biaya pelaksanaan pondasi. Karena setiap jenis pondasi memiliki keberagaman biaya untuk pembangunan pondasi tersebut. Kemudian jenis-jenis pondasi tiang pancang. Yang pertama, pondasi tiang pancang menurut pemakaian bahan meliputi pondasi tiang pancang kayu dan pondasi tiang pancang beton. Kemudian, pondasi tiang pancang menurut cara penyaluran beban yang diterima tiang pada kedalaman tanah meliputi tiang pancang dengan tahanan ujung, tiang pancang dengan tahanan geser, dan tiang pancang dengan tahanan lekatan. Selanjutnya, alat yang digunakan pada pondasi tiang pancang. Yang pertama, pemukul jatuh, terdiri dari blok pemberat yang dijatuhkan dari atas. Kemudian, pemukul aksi tiang berbentuk memanjang dengan ram yang bergerak naik oleh udara atau uap yang terkompresi. Kemudian, pemukul aksi dobel menggunakan uap atau udara untuk mengangkat ram dan untuk mempercepat gerakan ke bawahnya, artinya masuk ke dalam tanah. Kemudian, pemukul diesel terdiri dari silinder, ram, balok anvil, dan sistem injeksi bahan bakar. Selanjutnya, kapasitas daya dukung tiang pancang. Yang dimaksud dengan kapasitas daya dukung tiang pancang adalah kemampuan atau kapasitas tiang dalam mendukung beban. Jika satuan yang digunakan dalam kapasitas dukung pondasi dangkal adalah satuan tekanan, maka kapasitas dukung tiang satuannya adalah satuan gaya. Dalam beberapa literatur digunakan istilah fall capacity atau fall carrying capacity. Kemudian selanjutnya yaitu kelompok tiang. Kelompok tiang adalah sejumlah tiang yang dipasang secara relatif berdekatan dan biasanya diikat menjadi satu bagian di atasnya dengan menggunakan file cap. Dalam perhitungan, for dianggap atau dibuat kaku sempurna sehingga bila beban yang bekerja pada kelompok tiang tersebut menimbulkan penurunan, maka setelah penurunan bidang for akan tetap menjadi bidang datar. Kemudian, gaya yang bekerja pada tiang berbanding lurus dengan penurunan tiang-tiang tersebut. Kemudian, efisiensi kapasitas kelompok tiang. Menurut Couduto, efisiensi tiang tergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama, jumlah, panjang, diameter, susunan, dan jarak tiang. Kemudian yang kedua, model transfer beban. Yang ketiga, prosedur pelaksanaan pemasangan tiang. Kemudian yang keempat, urutan pemasangan tiang.
Yang kelima, jenis tanah. Yang keenam, waktu setelah pemasangan. Kemudian yang ketujuh, yaitu interaksi antara plat penutup tiang dengan tanah. Kemudian metode elemen hingga bidang geoteknik. Secara umum, pemodelan geometri pada metode elemen dibagi menjadi, yaitu yang pertama mekanis adalah pemodelan aksimetris digunakan untuk struktur yang simetris seperti tiang pancang. Kemudian yang kedua, Mainstrain. Pemodelan oleh strain biasanya digunakan untuk struktur pemodelan memanjang, misalnya dinding penahan tanah. Kemudian yang ketiga, plane stress. Pemodelan plane stress biasanya digunakan untuk pemodelan portal. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama, data umum proyek. Adapun data umum proyek pembangunan Bendung Bejayu adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama proyek pembangunan bendung, kemudian fungsi bangunan bendung digunakan sebagai bendungan. Kemudian lokasi proyek, yaitu proyek berada pada Padang, Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian pemilik proyek yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kemudian konsultan pengawas yaitu PT Pirama Karya, kontraktor pelaksana itu PT Wijaya Karya dan PT Berantas Abiraya. Kemudian konsultan penelitian tanah yaitu CV Jaya Korindo Desain. Kemudian status proyek pemerintah. Kemudian metodologi penelitian yang kedua yaitu karakteristik tanah. Pada penelitian ini, titik yang ditinjau oleh penulis adalah titik borehole 2. Dari data hasil pengujian SPT dan sondir dapat diketahui karakteristik tanah seperti yang tertera pada tabel 3.1.65, di mana pada kedalaman 0 sampai 2,85 tebal lapisan yaitu 2,85, di mana diketahui deskripsi tanah yaitu clay slate, color brown, plasticine medium. Kemudian pada kedalaman 2,85 sampai 6,10 dengan tebal lapisan yaitu 3,25 meter. Deskripsi tanah yang diperoleh yaitu fine sand, color brown gray, brownish gray, plasticine low to none, kemudian plastis. Kemudian pada kedalaman 6,10 sampai 8,05 dengan tebal lapisan yaitu 1,95 meter diperoleh deskripsi tanah yaitu sandy clay, color gray, plasticine medium. Kemudian pada kedalaman 8,05 sampai 15 dengan tebal lapisan sebesar 6,95 meter dengan diperoleh deskripsi tanah yaitu fine sand, color gray, dan plasticine non plastik. Kemudian selanjutnya itu pada kedalaman 15 sampai 25 meter dengan tebal lapisan yaitu 10 meter diperoleh deskripsi tanah yaitu fine sand, color light gray, plasticine non plastis, dan depth dengan kedalaman 15 sampai 25 meter. Kemudian metode penelitian yang ketiga yaitu data teknis tiang pancang. Dalam proyek ini digunakan pondasi tiang pancang dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, jenis pondasi yang digunakan itu pondasi tiang pancang beton dengan diameter 300 mm dan 400 mm. Kemudian panjang tiang pancang yaitu 10 meter dengan menggunakan mutu beton K600 dan jumlah tiang pancang pada tubuh bendung 890 buah dan jumlah tiang pancang per file cap yaitu 36 buah. Fungsi tiang pancang pada bendungan ini adalah untuk meneruskan beban bangunan yang terletak di atas tanah lunak ke tanah pendukung yang kuat. Kemudian untuk mengukur bangunan yang dipengaruhi oleh gaya angkat ke atas akibat tekanan hidrostatis atau momen penggulingan. Kemudian ketiga untuk menahan gaya-gaya horizontal.
Kemudian metodologi penelitian yang keempat yaitu metode pengumpulan data. Untuk mendukung penulisan jurnal ini, penulis memperoleh data dari proyek pembangunan Bendung Bejayu Seipadang berupa data yang pertama, hasil penelitian penetrasi sondir sebanyak 7 titik, kemudian bor mesin 2 titik, pengujian standar penetrasi tes sebanyak 2 titik masing-masing borehole, kemudian diuji di laboratorium dan detail pondasi. Kemudian untuk mendukung penulis jurnal ini, penulis memperoleh data dari proyek pembangunan bendungan Bejayu Seipadang berupa data hasil penelitian penetrasi sondir sebanyak 7 titik, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian metode penelitian yang kelima itu tahap penelitian, di mana pada tahap penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan pelaksanaan sehingga tercapai tujuan dari penelitian seperti yang dirangkum pada bab sebelumnya. Untuk memudahkan tercapainya tujuan tersebut, maka penulis melakukan tahapan-tahapan. Yang pertama, perhitungan daya dukung aksial tiang pancang, kemudian yang kedua menghitung kapasitas daya dukung lateral pondasi tiang pancang, kemudian yang ketiga menghitung kapasitas kelompok tiang berdasarkan toleransi. Contoh perhitungan daya. Kemudian pembahasan hasil dan pembahasan, di mana pada bab ini terdapat contoh perhitungan daya dukung ultimate pada kedalaman 1 meter berdasarkan data sondir S1, di mana diketahui perlawanan penetrasi konus atau PPK dengan QC adalah 7 kg per cm persegi, kemudian jumlah hambatan lekat JHL sama dengan 8 kg per cm, kemudian luas penampang AP yaitu 14 per V dikali 40 pangkat 2, di mana diperoleh 1257,143 cm persegi, dan keliling tiang yaitu V kali 40 sehingga diperoleh 125,600 cm. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan pada proyek pembangunan Bendung Bejayu Seipadang, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil perhitungan untuk data sondir SPT calendering dan hasil PDA test diperoleh nilai daya dukung ultimate untuk diameter 0,4 pada borehole 2 seperti tampak pada tabel 51 di bawah ini. Dapat kita lihat dengan metode perhitungan sondir pada kedalaman 14,4 dengan diameter 40 meter diperoleh QU sebesar 264,949 ton. Kemudian dengan metode SPT pada kedalaman 18 meter dengan diameter 40 meter diperoleh QU sebesar 107,61 ton. Kemudian dengan metode perhitungan PDA test pada kedalaman 18 meter dengan diameter 40 meter diperoleh QU sebesar 180 ton. Kemudian yang kedua, daya dukung ultimate dan daya dukung isin tiang pancang diameter 0,4 dari perhitungan analitis untuk data sondir SPT pada borehole 2 seperti tampak pada tabel 52 di bawah ini, di mana digunakan dua metode, yaitu metode sondir pada kedalaman 14,4 dengan diameter 40 meter diperoleh dengan QU 264,949 ton, diperoleh QA atau daya dukung isin yaitu 79,976 ton. Kemudian dengan metode SPT pada kedalaman 18 meter dengan QU 107,61 ton diperoleh daya dukung isin sebesar 43,04 ton. Kemudian yang ketiga, hasil perhitungan kapasitas daya dukung ultimate lateral tiang pancang dengan metode Brooms pada diameter 40 cm dapat dilihat pada tabel 3, di mana pada metode perhitungan secara analitis diperoleh daya dukung ultimate sebesar 8,554115 ton. Kemudian dan izinnya yaitu 3,422 ton. Kemudian secara grafis
diperoleh daya dukung ultimate 8,929951 ton dan daya dukung isin yaitu sebesar 3,572 ton. Kemudian yang keempat, nilai efisiensi kelompok tiang atau EG dengan metode Compers-Labarre dapat dilihat pada tabel berikut, di mana pada metode perhitungan Compers-Labarre diperoleh efisiensi kelompok tiang yaitu 0,7994. Kemudian metode Los Angeles yaitu 0,836. Kemudian metode Field yaitu 0,601. Kemudian maka efisiensi kelompok tiang diambil sebesar 0,61 dengan menggunakan metode Field, maka hasil perhitungan nilai daya dukung kelompok sebesar 2327,097 ton. Kemudian yang kelima, hasil penurunan tiang pancang yang diperoleh dengan metode Paulus dan Depis dan metode penurunan elastis dapat dilihat pada tabel 5.5. Pada metode penurunan Paulus dan Depis diperoleh hasil penurunan tiang sebesar 7,34 mm dan kontrol penurunan yaitu lebih kecil dari 25 mm. Kemudian penurunan elastis diperoleh hasil penurunan tiang yaitu 2,540 mm dan kontrol penurunan lebih besar dari 25 mm. Kemudian yang keenam, hasil penurunan tiang pancang kelompok dengan metode Meyerhof sebesar 5,98 mm lebih kecil dari 25 mm. Oke. Kemudian yang ketujuh, hasil perhitungan daya dukung ultimate dan penurunan tiang pancang pada borehole 2 dengan diameter 40 cm menggunakan program metode elemen hingga dapat dilihat pada tabel 5.6, di mana daya dukung ultimate sebesar 120,436 ton diperoleh penurunan sebesar 38,04 mm. Daya dukung sebelum konsolidasi dan sesudah konsolidasi relatif sama. Kemudian yang kedelapan yaitu nilai tekanan air pada borehole 1 menggunakan program metode elemen hingga dapat dilihat pada tabel 5.7, di mana sebelum konsolidasi tekanan air pori diperoleh 69,43 kN per meter persegi, sedangkan setelah konsolidasi diperoleh tekanan air pori sebesar 0,846 kN per meter persegi. Kemudian hasil pembahasan yang ke-9 yaitu lamanya waktu proses konsolidasi yang berlangsung dengan program metode elemen hingga adalah 1,97 hari. Kemudian yang ke-10, dari hasil perhitungan di atas, nilai daya dukung tanah berdasarkan hasil SPT, PDA test, dan calendering metode ENR dan metode elemen hingga tidak jauh berbeda, sehingga dapat digunakan sebagai pembanding. Kemudian penurunan yang diperoleh dari penelitian dengan metode elemen hingga cukup besar, yaitu 38,69 mm. Hasil perbedaan jauh dengan hasil perhitungan secara analitis. Besarnya penurunan ini dapat dipengaruhi oleh parameter masukan pada saat pemodelan, namun sebagian pembandingan berdasarkan hasil tes PDA di lapangan, nilai penurunan yang terjadi juga cukup besar, yaitu 2,0 mm. Thank you. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.